Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Langsung saja, jadi kali ini kita diberi kesempatan untuk menjelaskan apa sesuatu di situs Odo gitu ya dengan aplikasi inventory. Studi kasusnya itu nanti di public with tuh rekan-rekan semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke Odo-nya gitu ya. Nah, ini odo.com. Sebelum masuk ke pembahasan inventory-nya, kita akan mendengarkan gitu artian dari Odo. Odo. Odo adalah salah satu aplikasi open source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada suatu usaha. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odo, antara lain accounting, inventory, sales, purchase, point of sales, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Pengguna hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang tersedia adalah standar sistem internasional. Selain sebagai aplikasi, Odoo juga dapat berfungsi sebagai framework atau kerangka kerja bagi para pengembang perangkat lunak atau software developer. Setiap modul dapat dikustomisasi sesuai dengan Selanjutnya ini ada artian dari inventory. Inventory adalah bahan atau barang yang penyimpanannya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pasti setiap perusahaan melakukan kegiatan usaha ini untuk memiliki persediaan baik barang ataupun bahan. Keberadaannya tidak bisa dianggap sebagai beban atau liability karena dapat menyebabkan pemborosan atau waste, tetapi bisa dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat dicairkan dalam bentuk. Pengelolaan persediaan menjadi serangkaian proses untuk menentukan tingkat persediaan yang dapat dijaga. Jika jumlah persediaan besar atau overstock, maka mengakibatkan munculnya dana tidak terpakai dan nantinya ada resiko kerusakan barang yang besar. Tapi jika persediaan sedikit akan mengakibatkan resiko adanya kekurangan stok karena barang dapat didatangkan mendadak dan sebesar yang akan dibutuhkan. Nantinya akan menyebabkan terhentinya proses produksi, tertunda di bagian penjualan dan kehilangan pelanggan. Selanjutnya ini ada tutorial login. Dulu tadi kita dalam website utamanya pertama klik Pay It Fit. Lalu kita pilih inventory continue. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan untuk daftar. Yang pertama kita klik nama, lalu masukkan email untuk mengkonfirmasi kita nomor telepon, cara tadi yaitu jumlah orang dalam perusahaan kan bisa 5 orang. Ini untuk mari invest sebagai pelajar atau sebagai peserta atau lainnya kita memilih sebagai pelajar. Nanti kita menginvestasi lalu klik start now. Nah, ini kita sudah memasuki situs Odoo tersebut. Lalu untuk memasuki aplikasinya kita aktifasi dulu melalui email. Klik aktifasi email, langsung kita kirim email ini. Ini ada kode aktivasinya dari website Odoo. Lalu klik activate to your database untuk mengaktifkan database dalam Odoo dan juga menggunakan aplikasi yang ada di dalam Odoo. Klik activate. Nah, di sini kita kasihkan pilihan password lagi untuk login ke aplikasi Odoo. Seperti ini, kita tinggal kembali ke menu ke halaman selanjutnya, terus di refresh. Nanti
database akan bisa bertahan lebih dari 4 jam. Kemudian kita lihat stok persediaannya ya, atau inventory-nya. Di sini ada penerimaan dan order pengiriman, tapi masih nol, dalamnya masih belum. Kenapa? Karena kita belum pernah melakukan order ataupun penerimaan. Belum ada transaksinya ya. Untuk adanya order pengiriman dan penerimaan, maka ada beberapa aplikasi yang harus diinstal sebelumnya, yaitu penjualan. Kita harus memasang aplikasi penjualan atau modul penjualan, dan juga pembelian atau purchase. Nah, ini langsung terpasang. Kemudian yang kedua, pembelian. Install. Nah, akan langsung masuk sini. Nah, ini untuk aplikasi penjualan tadi. Lihat dalamnya. Sama belum ada transaksi buat penjualannya ya. Terus ini aplikasi atau modul pembelian, sama belum ada. Nah, sekarang ini modul penagihan ya, input sama penjualan. Sama belum ada juga. Nah, untuk melakukan penjualan, pembelian, ataupun menyimpan barang di inventory, kita harus memiliki barang atau produk terlebih dahulu sebelum ya kita buat produknya terlebih dahulu. Sudah ada produk, kemudian klik produk. Nah, kemudian di sini kita bisa buat produk. Di sini nama produknya misalnya kita kan ini itu pabrik biskuit, jadi kita bikin biskuit coklat. Biskuit coklat. Nah, terus kemudian ini di bawahnya ada 2 checkbox, yaitu dapat dijual dan dapat dibeli. Fungsinya itu jadi kalau kita mau misalkan si produknya itu produknya itu cuman bisa dijual aja gitu, maksudnya cuman bisa dijual aja, jadi kita itu nggak beli dari manapun, jadi kita memproduksi sendiri, otomatis kan tidak dapat tidak dibeli tapi dapat dijual gitu. Jadi yang dapat dibelinya dihapus. Kemudian kalau tidak dapat dijual, misalkan kita itu mau memproduksi, kan kita butuh komponen. Nah, kita itu misalkan mau beli komponennya, tapi kan komponennya tidak dijual buat produksi kita, maka dapat dijualnya tidak di checklist. Nah, seperti itu. Kemudian ini tipe produknya. Nah, di sini ada produk konsumsi. Produk konsumsi itu adalah produk yang makanan yang harus langsung dikonsumsi. Jadi seperti makanan yang mudah basi gitu. Jadi harus langsung dikonsumsi. Kemudian ada jasa dan storable produk, dan biskuit ini termasuk ke storable produk karena bisa didiamkan gitu. Kemudian kategori produknya kita bisa bikin di sini ya. Nah, misalkan kategorinya itu kita ganti jadi makanan.
makanan ringan. Nah, kemudian kita buat singkatannya MK. Kemudian yang lainnya kita bisa skip dan langsung ini standar, ini metode penetapan biayanya standar aja, terus ininya manual. Nah, udah langsung simpan. Nah, jadi kategori produknya makanan ringan. Kemudian referensi internalnya ini kan biskuit coklat, kita bisa bikin singkatnya jadi BC. Nah, kemudian harga jualnya misalnya kita ambil harganya itu 2000. Dan ini pajak pelanggannya itu bisa nggak pakai, bisa pakai dan bisa enggak, tapi kita pakai aja. Itu ini tuh beli dari yang lain terus kita jual lagi gitu. Kemudian modalnya misalkan 1.500. Kita update kuantitinya, banyak yang kita punya gitu. Misalkan kita punya stok 500 sebelumnya, terapkan. Nah, udah ya. Jadi sekarang kita sudah punya produk, tinggal simpan. Ini juga bisa disunting, bisa diedit ya. Kemudian kita nah ini dia, ini gudang ya. Jadi kan ini teh ceritanya gitu, kita teh kan pabrik biskuit, jadi ini teh kita gudangnya. Nah, jadi kalau misalkan kita buka cabang baru, kita tinggal tambah aja gitu buat gudangnya. Misalkan kita buka cabang di mana, tinggal buat terus tambah nama gudangnya. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba buat melakukan penerimaan ya. Penerimaan berarti kita melakukan dulu pembelian. Pertama buat dulu pemasoknya, buat dulu vendornya ya. Pertama kita masukkan nama vendor, nama pemasoknya, misalkan aku ambilnya PT Coklat Baru. Kemudian ini bisa diisi ya company address dan lain-lainnya. Terus ini nomor telepon, ponsel juga bisa diisi, email dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba simpan. Nah, sekarang kita sudah punya produk dan pemasok, tinggal kita melakukan pembelian. Sekarang kita buat dulu pembelian, langsung kita tambahkan nama pemasok yang tadi PT Coklat Baru. Nah, ini ada order deadline-nya ya, terus ini ada edit section dan edit produk tinggal edit produk. Nah, kalau misalkan kita mau beli biskuit, misalkan kita belinya mau berapa banyak, 100 misalkan, 100 atau 200 misalkan. Kita coba 200. Kemudian harga satuannya kan tadi 1.500 harga belinya, pajaknya 10 totalnya. Nah, jadi totalnya itu menjadi 3 total sebelum ada pajaknya 300 dan setelah kena pajak ditambah 30 pajak jadi 330. Kemudian kita bisa kirim sebagai email ke si vendornya, ke si PT Coklat Barunya. Misalkan kita simpan dulu, misalkan kita teh mau
tawar-menawar nih. Nah, bisa lewat email ini. Tampilannya seperti ini, atau misalkan kita mau ada apa bilang ke si PT coklatnya, kita bisa melalui email ini. Kemudian konfirmasi order. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada satu penerimaan. Kita bisa langsung lihat di sini, dan juga kita validasi dulu terlebih dahulu. Kita bisa di sini, dan bisa juga lihat di sini tuh. Di sini di penerimaan ada satu dalam proses. Nah, kita bisa lihat di sini di inventory-nya ya. Di inventory penerimaan. Validasi. Terapkan. Nah, itu kita disuruh untuk melakukan pembayaran. Sekarang kita kembali lagi ke pembelian. Nah, ini ya ada tuh order pembelian belum dibayar. Sekarang kita create bill-nya dulu. Nah, ini tagihannya ya. Kemudian kita konfirmasi. Oh iya, ini belum ditambahin ya si tanggal tagihannya, jadi kita harus sunting terlebih dahulu si tanggal buat tagihannya. Misalkan kita masukin tanggal tagihannya itu tanggal 26, simpan, kemudian konfirmasi. Nah, bisa ya, sudah, tinggal kita buat pembayaran. Nah, di sini bisa misalkan mau bayar lewat bank atau cash. Nah, misalkan contohnya bank, tinggal masukin nomor rekening bank penerimanya dan create payment dan lunas. Jadi sudah beres ya buat permintaan buat pembelian. Tuh, sudah tidak ada lagi yang dalam proses, tapi di dalamnya sudah tercatat ada sudah selesai ya. Kemudian kita coba untuk melakukan penjualan. Kita buat. Nah, di sini pelanggannya kita bisa bebas masukin nama siapapun, bisa individu, bisa perusahaan, atau bisa apapun. Ini contohnya kita buat Indri, ini buat aja buat pelanggannya. Kemudian extensionnya ini buat tanggal pembayarannya. Nah, ini syarat pembayarannya itu bagaimana, bisa di kredit atau gimana, dan syaratnya kontan. Kemudian kita add produk. Misalkan mau belinya biskuit coklat, banyaknya mau beli berapa banyak, misalkan 100. Kan harga jualnya itu 2000, harga belinya kan 1500, sedangkan harga jualnya 2000. Nah, ini totalnya. Kemudian kita simpan dulu, kemudian kirim sebagai email misalkan ke si pembelinya apabila ada kekurangan atau ada apapun, atau misalkan bisa ada banyak varian rasa gitu, misal bisa penawaran atau apalah, pemberitahuan lewat email ini bisa. Nah, kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini sudah ada satu pengiriman. Nah, kita bisa dilihat langsung di situ, dan juga bisa dilihat di inventory tadi. Nah, di modul inventory itu ada satu proses di order pengiriman yang belum diselesaikan. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita buka, lalu validasi, terapkan. Nah, ini segera melakukan pembayaran si pelanggannya. Ini juga bisa disunting ya apabila tiba-tiba ada
penambahan dari pelanggannya. Nah, kita lihat di penjualannya. Untuk melakukan pembayaran kita buka. Nah, di sini kita buat faktur. Nah, ini dia tagihannya. Kita konfirmasi. Nah, ini juga bisa di-send dan di-print ya ke pelanggannya. Kalau misalkan si pelanggannya sudah melakukan pembayaran, kita tinggal buat pembayaran. Misalkan sudah si pelanggannya itu melakukan pembayarannya lewat bank, kita pilih bank, lalu create payment. Nah, sekarang si penjualan sudah selesai. Ini ya hasilnya bisa di-send dan di-print untuk misalkan sebagai bukti. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada yang diproses lagi ya, tapi di dalamnya sudah ada catatan sudah tercatat selesai. Ya, mungkin sekian tutorial inventory dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan.